Halo semuanya, selamat datang di QQ Cinema. Hari ini akan kami bahas tentang film fiksi dengan judul Radius. Bersiaplah untuk beberapa spoiler di depan. Karakter utama selamat dari kecelakaan mobil, dan dia bergerak menuju jalan mencari bantuan. Dia melihat sebuah mobil lewat, dan mencoba untuk mendapatkan tumpangan, tapi mobil melaju ke arahnya dan hampir menabraknya. Dia menghampiri mobil itu, dan mengejutkan pengemudi itu tewas. Dia segera menelepon polisi. Dan ketika mereka meminta namanya, dia lupa mengingatnya. Lalu dia keluarkan kartu SIM, bahwa dia menyadari namanya adalah Aseng. Dia melihat burung mati jatuh di mobil, dan mulai berlari ketakutan. Dia pergi ke restoran terdekat, dan melihat semua orang mati di sana. Dengan mata yang sama dengan pengemudi itu, dia curigai mungkin mereka diracuni. Dia menutup mulutnya dan keluar dari bangunan. Aseng mencari alamatnya dengan kartu SIM-nya. Dan ironisnya harus membobol rumahnya sendiri. Saat mencoba menutup semua saluran udara, dia melihat pekerja konstruksi di luar dan mencoba menyuruhnya meninggalkan pekerjaan. Pekerja berjalan menuju ke arah Aseng, mencoba mencari tahu apa yang dia katakan. Pekerja langsung mati setelah beberapa langkah. Dia mencurigai sesuatu yang menakutkan telah terjadi. Aseng memutuskan untuk bereksperimen. Dia berjalan ke arah burung di pohon, dan tiba-tiba burung itu mati. Aseng menyadari bahwa dialah yang membunuh semua orang. Dia berusaha untuk menghindari siapapun. Dia berencana untuk sembunyi di gudang. Dan tutup semua jendela. Tapi polisi datang mencari dia. Dia segera lari menjauh dari polisi. Tapi untungnya burung-burung itu terbunuh di depannya. Dan membuat dia mundur. Di malam hari Aseng mendengar. Ada seorang wanita mengetuk pintu. Dia memperhatikannya dan mendekati gudang. Berusaha untuk tidak membunuh orang lagi, Aseng berteriak agar dia pergi. Dan tiba-tiba dia sudah di depan pintu. Dan mengejutkan, dia masih hidup. Ternyata wanita itu adalah orang yang kecelakaan mobil. Tapi dia kehilangan ingatannya seperti Aseng. Aseng masih kaget bagaimana wanita itu kebal terhadap kekuatannya. Dan seekor anjing di sampingnya tidak mati juga. Mereka memutuskan untuk pergi ke lokasi kecelakaan, untuk mencari petunjuk tentang apa yang terjadi. Wanita itu suruh panggil dia Ame. Karena dia tidak ingat nama lamanya, mereka tiba di lokasi. Mereka menemukan lingkaran besar terbakar habis. Aseng berpikir ini bukan karena api. Saat dia memeriksa cabang pohon, tampaknya bukan terbakar. Tiba-tiba Aseng kilas balik, di mana ia melihat Ame hadir di sini malam itu. Dirinya tersambar petir. Dia bertanya pada Ame di mana dia berdiri. Dan tampaknya mereka berdua berdiri di tepi luar lingkaran yang mendekati radius pada kekuatan Aseng. Dia menceritakan teorinya kepada Ame, dan mengakui bahwa dia bertanggung jawab untuk orang-orang yang terbunuh. Dia pikir apa yang terjadi mungkin terjadi, mempengaruhi mereka berdua. Aseng meyakinkannya bahwa apapun yang terjadi, baginya telah selesai. Dan dia tampaknya tidak ada membunuh siapapun lagi. Ame ketakutan dan lari dari Aseng. Sementara Aseng mengejarnya, dia marah karena Aseng tidak memberitahunya tentang dia bisa membunuhnya di setiap saat. Sebuah mobil lewat dengan seorang wanita di dalamnya. Ame berjalan menjauh dari mereka. Sementara wanita itu menunjukkan itu, dia sebenarnya adalah petugas polisi. Waktu dia mau menangkap Aseng, dia jatuh dan mati sekali lagi. Ame menoleh ke belakang, dan melihat wanita itu mati, membuatnya semakin ketakutan, menyebabkan dia lari ketakutan. Aseng mengejarnya, dan berjanji padanya bahwa dia tidak akan mati seperti yang lain, tetap mereka harus keluar dari sana. Mereka mencoba menggunakan domba, untuk bereksperimen kekuatan Aseng. Aseng suruh Ame jaga jarak. Hewan itu mati seperti yang diduga. Setelah dia keluar dari radius, Aseng ingin pergi ke rumah sakit, untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tapi Ame mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang mau percaya apa yang dia katakan, ditambah dia tampak tidak ada kelainan. Mereka setuju bahwa mereka hanya akan memberitahu dokter bahwa Aseng telah kehilangan ingatannya. Aseng dimasukkan ke scanner. Scanner selesai. Tetapi polisi sudah tiba di rumah sakit, mencari Aseng karena ada polisi mati sebelumnya. Aseng bertanya ke dokter tentang hasilnya, tapi dia bilang semuanya terlihat normal. Mereka ketahuan oleh polisi, dan lari ke lift. Ame kaget oleh orang yang hilang di poster. Ternyata dia ada di poster itu. Dia menyadari Aseng terkunci di lift, lalu Ame bergegas turun tangga, untuk mengejar lift. Untungnya mereka berhasil keluar dari rumah sakit. Mereka lega bahwa tidak ada yang terbunuh. Mereka bermalam di mobil, karena mereka tidak punya tempat inap. Aseng melihat Ame lagi pikir sesuatu. Tiba-tiba Aseng terbangun. Ame mendengar namanya dan nama suaminya di radio.
dan mencoba meyakinkan Aseng untuk bertemu suaminya. Aseng tidak ingin membunuh siapapun, tetapi Amei membujuknya untuk pergi, dan mengatakan bahwa dia membutuhkan dukungannya. Mereka tiba di rumahnya, dan melihat suaminya Abeng, yang sangat mengkhawatirkannya. Seperti dia sudah lama hilang. Abeng jelas tidak terlalu senang melihat pria lain di dalam mobil, dengan istrinya. Mereka mencoba menjelaskan apa yang terjadi kepada Abeng, lalu Aseng menunjukkan kepadanya kekuatannya dengan membunuh burung. Abeng berat untuk percaya ini. Abeng bawa mereka ke tokonya, untuk sementara, dan menyingkirkan mobil Aseng, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Aseng menemukan poster, yang terlihat mirip Amei, yang hilang lebih dari setahun, tapi di bawah gambar itu tertulis nama itu bukan miliknya. Abeng menjelaskan bahwa Amei memiliki saudara kembar, yang hilang dan tidak pernah menemukannya. Amei ada coba mencarinya, tapi tanpa hasil. Amei mengingat bahwa di malam kejadian, dia mau bunuh diri di sana. Tapi Aseng menghentikannya. Dia memberitahu Aseng tentang ingatan barunya, dan menyatakan bahwa mereka tidak saling mengenal. Sebelumnya Aseng juga ingat, sambil melihat gambar di kalender, mereka mengemudi ke utara, ke rumah danau yang dia miliki. Tepat sebelum kecelakaan, hubungan mereka tumbuh lebih dekat. Perasaan Abeng jadi tidak enak saat dia melihat istrinya tidur di atas pangkuan Aseng, tanpa berpikir perasaan suaminya, dan sepertinya selalu berada di pihak Aseng, yang membuatnya semakin gila. Secara pribadi, jika saya Aseng, saya akan mungkin keluar dari sana sebelum dia membunuhku. Keadaan menjadi lebih buruk ketika Aseng memutuskan untuk pergi ke rumah danau dengan Amei, sedangkan istri menyuruh suaminya untuk tinggal. Ini mengakibatkan Abeng memanggil polisi. Dia mencoba membuat Amei pergi dengan dia, tapi Amei tidak percaya pada suaminya. Petugas membawa Abeng ke mobil. Saat mereka menangkap keduanya, Aseng dan Amei menunduk di lantai, meskipun Abeng menyuruh polisi untuk menangkap mereka bersama. Tetapi polisi memisahkan mereka, dan tiba-tiba semua orang di sekitar Aseng mati. Aseng mencoba menyelamatkan petugas yang satu itu, tapi polisi itu bergegas ke arah Aseng, dan akhirnya mati. Dia mengeluarkan Abeng dari mobil, dan sang suami akhirnya menyadari bahwa dia melakukan kesalahan besar. Dia menyuruh mereka pergi, sementara dia tinggal. Aseng merasa bertanggung jawab secara pribadi untuk semua orang yang meninggal di sana, sementara Amei mencoba meyakinkannya bahwa itu bukan salahnya. Keduanya berhenti di pom bensin beli persediaan, dan melihat di berita bahwa sambaran petir yang menimpa mereka ternyata berasal dari luar angkasa. Ini menambahkan banyak misteri. Saat mereka berkendala pergi, ada mobil diam-diam ikuti mereka. Mereka akhirnya tiba di lokasi, dan Aseng memutuskan untuk pergi ke danau untuk membantunya mengingat kenangan masa lalunya. Sementara Amei tetap di tempat. Amei menemukan buku catatan yang terbakar, dan mulai melihat isi dalamnya. Dia menemukan poster semua wanita yang hilang dari kota ini, dan yang terakhir adalah saudara kembarnya. Mereka berdua mulai mengingat apa yang terjadi malam itu. Aseng sebenarnya adalah seorang pembunuh berantai yang membuang mayat kakaknya di danau. Dia juga mencoba membius Amei, tapi Amei menghindar, menyebabkan mereka jatuh ke parit. Keduanya keluar dari mobil, dan ketika Aseng memutuskan untuk mengejar Amei, tiba-tiba petir menyambar, menyebabkan medan kekuatan besar muncul yang memberi mereka kemampuan, tetapi juga menyebabkan mereka kehilangan ingatan mereka. Amei membawa senapan dan mengarah pada pembunuh kakak dia. Dia menyuruh Aseng untuk berlutut, tetapi Amei tidak menarik pelatuknya. Pada pria yang dia punya perasaan, dia bertanya di mana kakaknya berada. Aseng melihat ke arah danau. Dia berteriak pada Aseng, menyuruhnya berjalan menuju danau, atau dia akan menembaknya. Tetapi karakter utama merasa sulit untuk bunuh diri. Anda dapat mengatakan bahwa Aseng juga merasa takut, tapi tak berdaya dengan keadaannya. Tanpa pilihan lain, Amei membawanya kembali ke kabin, tapi mereka dikelilingi oleh sekelompok pria yang mencari balas dendam dari Aseng. Karena membunuh orang yang mereka cintai, dia melakukan pelarian untuk membunuh mereka dan menyelamatkan Amei. Tapi Amei berteriak agar dia berhenti. Aseng mundur perlahan, menyebabkan dua dari mereka mati. Segera Amei lari dari mereka, tapi tertembak oleh orang ketiga. Aseng lari menuju penembak, dan membunuhnya. Dia bergegas ke arah Amei, dan melihatnya menderita luka tembak, dan dengan cepat, membawanya ke rumah sakit. Saat para dokter membawa Amei ke ruang gawat darurat, Aseng mengawasinya dari jauh, mengetahui dia tidak bisa bersamanya lagi.
Dia memutuskan untuk menembak dirinya sendiri, untuk menyelamatkan orang lain dari kematian. Amei menangis saat dia mendengar suara tembakan. Jadi apa pendapat kalian tentang film ini? Beritahu saya komentar di bawah, dan jika kalian suka dengan video saya, silahkan tekan suka dan berlangganan. Sampai jumpa di lain waktu.